Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Saya doakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, ya, ada kurang suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Aida Tiswito. Saya dinas di Polres Rembang. Kebetulan saya satu kantor dengan Bribka Suyono, atau biasa saya panggil Mas Yono. Dan mungkin dari beberapa teman-teman subscribernya Mas Yono ada yang tidak asing dengan saya, karena saya pernah muncul di videonya Mas Yono sebelumnya. Dan pada kesempatan kali ini saya dimintai tolong oleh Mas Yono untuk menyapa teman-teman semua dengan berbagi tips, berbagi pengalaman saya. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya saya dulu pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD dan NCD. Kebetulan saya juga pernah merasakan sensasi-sensasi yang sangat luar biasa waktu itu. Bahkan saya sempat bingung, ya, sakit apa ya seperti ini. Dan alhamdulillah atas izin Allah saya sudah dikaruniai kesehatan kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mereview apa yang pernah saya sampaikan di video-video Mas Yono sebelumnya, yang terkhusus yang pernah saya sampaikan waktu diwawancari oleh beliau. Tentunya kiat-kiat yang harus dilakukan, yang diantaranya yang pernah saya sampaikan adalah menjaga pola hidup. Nah, pola hidup di sini meliputi 3 hal, yaitu ada menjaga pola makan, menjaga pola pikir, dan menjaga pola istirahat atau pola tidur. Nah, singkat saja, ya. Jadi pola makan itu kita harus benar-benar bisa mengatur bagaimana kita mengkonsumsi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita sehari-hari. Tentunya teman-teman juga tidak asing, makanan-makanan apa sih yang menjadi pantangan-pantangan atau yang menjadi larangan bagi penderita sakit GERD atau asam lambung. Jadi pengalaman saya waktu itu, saya makannya teratur, jadi tidak banyak, secukupnya saja atau sedikit-sedikit tapi sering. Tapi waktu itu saya makannya tetap 3 kali sehari, tetapi porsi makan saya kurangi. Yang awalnya mungkin porsi saya itu banyak, menurut saya kurangi porsinya, terutama di nasi saya kurangi, saya ganti dengan sayur dan buah waktu itu. Jadi saya perbanyak sayur dan protein, ya. Protein waktu itu ada ikan. Yang jelas saya tidak pernah makan makanan pedas, makanan santan dan yang digoreng waktu itu. Memang selama proses penyembuhan yang saya lakukan, saya menghindari betul makanan-makanan yang saya sebutkan tadi. Jadi hanya sayur, buah, sama makanan yang direbus seperti singkong rebus, ada apa ya, kalau di tempat saya namanya waloh, ya, waloh di sebenarnya ada waloh, ada ubi-ubian. Nah, itu saya jadikan cemilan saya setiap hari waktu itu. Dan alhamdulillah progres yang saya rasakan dari segi mengatur pola makan ini sangat bagus sekali, teman-teman, ya. Yang selanjutnya adalah mengatur pola pikir. Singkat saja, ya, kalau pola pikir, ya teman-teman pasti sudah banyak yang tahu lah kalau sakit asam lambung, GERD maupun NCD itu karena mungkin pola pikir kita yang tidak benar atau yang tidak baik. Jadi kita memang harus benar-benar berpikir positif, benar-benar berpikir jangan sampai kita itu merasa takut dengan penyakit, merasa sendirian dengan sakit ini, merasa inferior dan lain sebagainya. Nah, ini justru akan memperlambat proses penyembuhan kita. Makanya di sini kita harus benar-benar berpikir secara positif, ya. Jadi tanamkan di dalam mindset kita bahwasanya ini kita nggak sakit, kita biasa, nggak apa-apa, kita nggak apa-apa. Tubuh kita itu kuat, jadi kita nggak sakit apa-apa. Dan asam lambung ini menurut pengalaman saya, respon daripada penyakit ini adalah tergantung respon pikiran kita dalam mensikapinya. Jadi kalau kita mensikapi sakit ini dengan serius, ya jadinya serius. Tapi kalau kita mensikapinya dengan santai, dibawa tenang, dibawa rileks, insya Allah juga tidak ada masalah. Penyembuhannya pun juga berjalan dengan baik. Kalau teman-teman masih mengkonsumsi obat dari dokter, saran saya tetap dikonsumsi. Biasanya obat-obatan yang diberikan itu memang obat-obatan untuk menghambat
asam lambung. Jadi produksi asam lambung itu dihambat dengan obat-obatan yang diberikan atau diresepkan oleh dokter. Itu tidak apa-apa, tetap dikonsumsi, tidak ada masalah. Yang penting tetap kita menjaga pola pikir kita, pola makan itu tadi. Nah, yang selanjutnya itu ya pola istirahat, ya pola tidur. Jadi yang teman-teman biasanya mungkin sebelum sakit, teman-teman pada sering begadang malam-malam, pola hidupnya nggak sehat lah, pada ngerokok, minum dan lain sebagainya. Nah, saran saya dihilangkan itu. Jadi sebisa mungkin kita upayakan tubuh kita untuk istirahat seoptimal mungkin. Jadi misalnya kita biasanya tidur jam 12, jam 1, coba kita tidur jam 9. Coba jam 9 atau jam setengah 10 lah kita mulai tidur ya, gitu ya. Supaya apa? Supaya tubuh kita, energi kita ini fit kembali. Di pagi harinya kita bisa fit kembali. Nah, pada saat kita tidur, secara tidak sadar tubuh kita ini sudah meregenerasi sel-sel tubuh yang rusak, yang mana yang sel-sel tubuh kita itu kita gunakan untuk aktivitas keseharian itu kan pada mati ya. Nah, itu di malam harinya kan diperbaiki lagi. Nah, itu kan memerlukan suplai asupan makanan yang bergizi tadi ya. Di awal tadi seperti itu. Jadi kalau kita kondisinya tidur kan kita akan rileks, tenang. Jadi insya Allah itu asam lambung yang diproduksi dalam tubuh itu akan stabil. Mas, tapi saya mempunyai gangguan tidur mas, insomnia katakanlah seperti itu. Ya wajar. Insomnia itu memang sering dialami oleh teman-teman yang menderita penyakit GERD maupun asam lambung, apalagi NCD ya. Nah, itu biasanya itu susah untuk tidur, itu memang saya alami betul itu. Tetapi ada yang mengkonsumsi obat tidur juga ya, sebatas itu ada resep dari dokter ya, ada masalah. Waktu itu pun saya juga pernah mengkonsumsinya, tapi lama-kelamaan saya kurangi dosisnya menurut saran dari dokter. Tetapi ternyata minum pun kadang-kadang saya nggak bisa tidur, karena memang pikiran saya waktu itu memang jauh gitu kan, pikiran kemana-mana, macam-macam dan lain sebagainya. Nah, di sini kan kita perlu kontrol, memang kita perlu kontrol pikiran kita supaya kita nggak terlalu berpikir macam-macam. Saya itu dulunya itu takutnya itu mikirnya ya, ini saya sakitnya apa, nggak sembuh-sembuh, saya nggak pernah sakit lah kan, seperti itu. Makanya saya sering ketakutan dengan sendirinya, saya takut itu dengan penyakitnya. Padahal ternyata setelah saya mengetahui polanya, ternyata kuncinya di ketenangan hati kita. Kalau memang kita sudah rileks, kita sudah tenang, insya Allah itu alur daripada proses penyembuhan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya teman-teman, saya kan kemarin pernah menyarankan teman-teman yang sedang sakit ini coba olahraga. Karena apa? Dengan olahraga itu akan meningkatkan mood kita, meningkatkan daya tahan tubuh kita. Secara tidak langsung pun juga akan meningkatkan mental kita, kepercayaan diri kita. Yang awalnya kita itu merasa lemah, ternyata setelah kita olahraga kita kuat, badan kita sehat. Nah, akhirnya kan secara tidak langsung mental kita kan jadinya naik. Oh iya, ternyata saya kuat kok, saya bisa olahraga kok kan gitu. Cuma di sini yang perlu teman-teman ketahui, olahraga yang saya sarankan adalah olahraga yang bersifat ringan, tetapi kan menyehatkan. Nah, kita saat menderita sakit ini jangan olahraga berat-berat, olahraganya ringan aja. Coba teman-teman jalan kaki. Nah, jalan kaki. Kalau teman-teman mampu jalan kaki sudah oke, tidak apa-apa. Jogging dinaikkan tahapnya, naik ke jogging. Kalau teman-teman sudah bisa jogging, coba nanti tambahi dengan olahraga renang. Nggak harus renang sih, cukup kita masuk dalam kolam renang, kita rasakan sensasi relaksasi. Kita nggak harus renang. Kalau kita bisa renang ya boleh, silakan, tidak apa-apa, tapi jangan diforsir ya. Saya merasakan kalau saya itu berendam di air, apalagi air hangat, itu merasakan suatu sensasi kenyamanan, suatu sensasi yang rileks, benar-benar terjadi relaksasi di situ. Sehingga apa? Ini akan mempengaruhi produktivitas daripada asam lambung. Kalau kita kondisinya rileks, asam lambung itu dia akan turun, dia akan stabil. Karena memang produksi asam lambung ini dipengaruhi oleh pola pikir kita, pikiran kita. Kalau kita itu pikirannya itu kencang terus ya, asam lambungnya akan naik, akan naik. Jangankan orang yang pernah yang alami sakit asam lambung, orang sehat pun kalau dia pikirannya stres bisa tuh naik asam lambungnya, padahal sampai mual dan lain sebagainya. Nah, bedanya kan kita di sini mungkin yang sudah mengalami sakit asam lambung, mungkin kondisi lambung kita nggak sebagus mereka yang nggak ngalamin kan. Nah, makanya kan kita harus jaga betul di sini, ya, harus hati-hati betul. Makanya kalau kita benar-benar bisa rileks, insya Allah asam lambungnya ini akan stabil. Nanti penyembuhan, misalnya ada radang ya di lambung atau ada luka di lambung, nanti dia akan memperbaiki luka-luka itu dengan sendirinya. Ya tentunya dengan disuplai dengan makanan dan obat tadi. Harusnya kan seperti itu ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya kalau teman-teman sudah bisa mendapatkan pola hidup dan sudah mau olahraga, coba teman-teman lupakan. Kalau teman-teman ini sedang sakit, coba dilupakan bahwasanya ini saya nggak sakit, saya nggak apa-apa, nggak terjadi apa-apa pada diri saya.
tanamkan mindset seperti itu, kita lupakan. Tapi kita harus tetap menjaga pola makan, pola tidur, pola pikir tadi tetap dilaksanakan. Tapi kita lupakan kalau kita itu pernah sakit atau kita merasa sakit, ini kita lupakan aja. Coba bagaimana cara melupakannya? Tentunya dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang baik, mengisi kegiatan-kegiatan yang bisa membuat diri kita nyaman, tenang, enak. Nah, teman-teman bagi yang sudah berkeluarga, punya anak terutama ya, nah itu kan bisa diisi kegiatan dengan main sama anak-anaknya. Coba dilupakan, misalkan perut kita itu kembung, nggak enak, sakit kan, misalnya seperti itu. Ya kalau kita pikir terus ya dia akan sakit terus, kita akan merasa mual, nggak enak, itu enek, pasti itu ya. Coba kita lupakan. Kalau kita hobi baca, kita hobi ngaji. Kalau kita mau main sama anak, main aja sama anak. Coba aja main sama anak sampai kita itu bisa ketawa, bisa senyum. Nah ini proses yang bagus, sangat signifikan nanti perkembangan untuk penyembuhannya sangat bagus di sini. Nah ini dimanfaatkan aja. Nah ini situasi lingkungan di rumah atau mana harus mendukung memang. Orang yang sakit seperti ini perlu support dari segi lingkungan ini sangat luar biasa, terutama keluarga ya, dan support mental ini. Nah, makanya saran saya untuk yang berikutnya itu coba kalau kita bergaul dengan teman-teman, cari teman-teman yang positif, bergaul teman-teman yang positif. Nah biasanya itu kan kadang-kadang merasa down ya kalau misalnya ada teman yang bilang, kamu kok kurus banget, kamu kok ini sakit apa ya, kita kan jadinya panik, stres dan lain sebagainya. Coba hindari teman-teman seperti itu. Kalau bisa kita punya teman tuh yang mensupport, kita kasih support sama mereka mensupport kita. Udah, kamu sudah kelihatan bagus, sudah sehat gitu kok. Nah itu kata-kata afirmasi, kalimat-kalimat yang positif seperti itu ternyata pengaruhnya luar biasa terhadap proses penyembuhan kita. Nah apalagi teman-teman yang ketemu orang itu merasa panik, yang punya anxiety ya, itu ketemu orang itu pikiran sudah macam-macam dan lain sebagainya. Makanya untuk sementara waktu cari perkumpulan atau pergaulan teman-teman yang pikirannya itu positif, pikirannya itu yang baik-baik. Jadi dia itu mampu membangkitkan kepercayaan diri kita. Jangan justru merendahkan atau memandang kita ini orang yang sakit, menganggap kita itu sakit. Memang stigmanya ya sakit terus lah seperti itu. Nah di sini perlunya menjaga atau mencari teman-teman yang berpikir yang positif seperti itu. Nah untuk yang selanjutnya teman-teman saya harapkan agar ikhlas ya menerima keadaan kita saat ini. Yakinlah bahwasanya ini hanya sementara dan insya Allah kita bisa melaluinya. Allah tidak akan memberikan ujian kepada hambanya di luar batas kemampuannya. Insya Allah kalau kita bisa memahami itu, kita punya keyakinan untuk sembuh, kita punya keyakinan bahwasanya Allah akan menyembuhkan kita. Insya Allah ini bagian dari proses penyembuhan yang sangat bagus alurnya. Dan ingat ya teman-teman, jangan sampai mentarget ya, saya harus sembuh sekian hari harus sembuh, jangan sampai seperti itu. Karena apa? Dengan kita mentarget waktu kita untuk sembuh, justru itu akan memperlama proses penyembuhan kita. Karena kita ada stressing, ada tekanan, ada target di situ. Nah, di saat kondisi kita seperti ini, kita tidak disarankan untuk memasang target atau mematok target. Kita relax aja, going with the flow aja. Jadi kita mengikuti alurnya aja, kita nikmati bahwasanya ini memang proses bagaimana kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Nah, sebagaimana ini anggap aja kita ujian ya. Kalau kita sedang sakit seperti ini, kita anggap ini ujian. Nah, sama itu seperti kita analogikan kepada adik-adik atau anak-anak kita yang masih sekolah kan, dia mau naik kelas, naik tingkat, itu kan dia kan juga diuji dulu kan, ada ujian semesteran dan lain sebagainya ya. Nah, nanti kalau dia sudah lulus di ujian itu, insya Allah kan dia mencapai tahap yang lebih tinggi, derajatnya akan naik kan, seperti itu. Sama dengan kita. Mungkin sakit ini sebagai pelupur dosa kita. Mungkin kita dulu banyak dosa yang mungkin kita tidak sadari bahwasanya kita ini banyak dosa, tapi kita nggak sadar lah. Di sini Allah menegur kita, Allah mengingatkan kita. Ini saking cintanya Allah sama kita, makanya kita dikasih sakit seperti ini. Sakit ini bagian daripada pengguguran dosa-dosa kita. Insya Allah seperti itu. Nah, kalau kita sudah mempunyai pikiran seperti itu, insya Allah nanti akan timbul ikhlas kita. Ikhlas, kalau ikhlas itu sudah tertanam di dalam hati kita, jangan tanya, luar biasa nanti efeknya ikhlas ini. Orang yang sudah ikhlas ini, Allah nggak minum obat pun, dia ini sudah sembuh, bisa sembuh, betul. Kenapa? Karena dengan ikhlas ini tenang, luar biasa nih hati. Ini saya percaya nih, saya ikhlas ini, saya terima nih keadaan ini.
saya pasrah, saya senang dengan keadaan ini, sudah saya nikmati. Inilah cara terbaik, jalan terbaik yang Allah berikan kepada saya. Coba kalau orang sudah ikhlas seperti ini, keikhlasan yang luar biasa akan menimbulkan energi di dalam dirinya. Energi dari dalam, inner energy kalau saya katakan. Energi dari dalam ini kekuatannya luar biasa. Dan saya meyakini bahwasanya Allah merancang kita, menciptakan tubuh kita ini sudah sangat sempurnanya. Tapi kita nggak sadar. Makanya jangan heran, banyak loh anak-anak muda sekarang kan, anak-anak muda sekarang itu dia pakai ngerokok, minum minuman alkohol dan lain sebagainya nggak sakit, karena tubuh kita sangat sempurna. Nah, manakala tubuh kita sudah rusak, dia baru sadar ternyata saya sudah merusak tubuh saya sendiri. Nah, di sini kita bisa belajar. Kita belajar dari pengalaman kita yang sakit, sehingga apa? Sehingga kita bisa memperbaiki diri kita, ya. Nah, ini yang terakhir teman-teman yang ingin saya sampaikan. Teman-teman dalam kesehariannya coba pilih diksi atau kata-kata yang positif. Jangan pilih diksi kata-kata yang negatif dalam setiap kita komunikasi dengan sesama, ya. Jadi misalkan kita sakit, jangan bilang saya sakit, bilang aja belum sehat atau kurang sehat. Jadi kata-kata yang terakhir ini yang akan direkam oleh otak kita. Kalau kita mikirnya saya sakit, ya sakit terus. Kalau kita mikirnya saya sehat, ya nanti akan sehat walaupun belum sehat, tidak apa-apa, tapi itu proses menuju alur ke sana. Itu ya teman-teman ya. Teman-teman, untuk sementara ini dulu yang mau saya sampaikan. Mungkin next time kalau memang ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, saya akan bikin video kembali untuk menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan tadi. Moga-moga ada manfaatnya, bagian dari tips-tips dan kiat-kiat saya bagaimana bisa sembuh dari sakit asam lambung dan NCT yang saya alami. Teman-teman, sementara itu dulu, semoga bermanfaat. Next time kita ketemu kembali. Akhirnya kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.